Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kelompok kami, kelompok 2, akan membahas materi bab 3 yang berjudul Sistem Teknik Dokumentasi. Sebelum daripada itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Dandiarto Seprian Bara. Kedua, saya sendiri, Renaldi Tangdialla. Baik, yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi adalah narasi, bagan alir, diagram, dan bahan tertulis lainnya yang menjelaskan cara sistem bekerja. Ada 3 alat dokumentasi sistem yang umum, yaitu diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Selanjutnya, kepentingan alat dokumentasi. Yang pertama, pada level minimum, kita harus dapat membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Kedua, kita perlu untuk mengevaluasi dokumentasi guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sebuah sistem dan mengusulkan perbaikan serta dapat mengetahui apakah sistem tersebut memenuhi kebutuhan atau tidak. Yang ketiga, lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau diajukan. Kemudian diagram arus data atau singkatannya DAD. Teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan serta mendesain sistem yang baru. Teknik diagram arus data juga dapat digunakan untuk pembuatan diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan logika desain sebuah sistem. Diagram arus data disusun dengan menggunakan 4 simbol utama. Kemudian, simbol diagram arus data menurut DeMarco and Jordan. Yang pertama, orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem digambarkan dengan kotak. Kedua, arus data yang masuk ke dalam dan keluar dari sebuah proses digambarkan dengan garis lurus atau garis lengkung panah. Ketiga, proses yang mengubah data dari input menjadi output digambarkan dengan lingkaran. Disebut juga sebagai gelembung atau bubbles. Yang keempat, penyimpanan data digambarkan dengan 2 garis horizontal. Lalu selanjutnya, simbol diagram arus data menurut Gen and Sarson. Sebenarnya, simbol diagram arus data DeMarco and Jordan dan Gen and Sarson hampir sama. Tetapi, pada simbol yang ketiga dan keempat terdapat perbedaan. Pada simbol ketiga, DeMarco and Jordan berbentuk bulat, sedangkan Gen and Sarson berbentuk kotak dan terdapat garis di dalamnya. Kemudian simbol keempat DeMarco and Jordan membentuk garis horizontal, sedangkan Gen and Sarson membentuk garis horizontal tetapi ada kotak kecil di sebelah kiri. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh diagram arus data menurut Gen and Sarson. Ini adalah contoh diagram arus data menurut Gen and Sarson. Yang pertama, pelanggan mengorder barang. Kemudian, orderan pelanggan ini diproses, lalu disetujui oleh kasir. Selanjutnya, pelanggan dibuatkan nota. Dari pembuatan nota ini, otomatis kita mengurangi stok barang. Lalu selanjutnya dioper ke pengurus gudang di mana dalam pengurus gudang ini dibuatkanlah laporan berupa laporan data penjualan. Setelah tahap pengurus gudang, kemudian orderan si pembeli diproses, lalu dibuatkannya retur barang dan direturlah barang orderannya. Setelah itu dibuatkanlah data pembeli. Kemudian bagan alir atau flowchart. Penyajian bagan alir dalam sebuah gambar yang menjelaskan seluruh aliran kerja, dokumen, dan operasi sebuah sistem. Teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan alir flowchart menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Beberapa jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen.
Bagan alir dokumen adalah arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. 2. Bagan alir sistem. Bagan alir sistem adalah hubungan antar input, pemrosesan, dan output sistem informasi. Dan yang ketiga, bagan alir program. Urutan operasi logis komputer yang menjalankan program. Lalu selanjutnya, simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama, simbol input atau output. Simbol input atau output menunjukkan input ke atau output dari sistem. Kedua, simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan manual. Ketiga, simbol penyimpanan. Simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Dan yang keempat, simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir. Keputusan dibuat dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Baik, selanjutnya simbol-simbol input atau output. Simbol-simbol input atau output yang pertama adalah dokumen. Kedua, dokumen rangkap, digambarkan dengan menumpuk simbol dokumen. Ketiga, input atau output, menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Selanjutnya, simbol-simbol pemrosesan. Simbol-simbol pemrosesan yang pertama, pemrosesan komputer. Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Kedua, kegiatan manual. Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Ketiga, proses pendukung atau auxiliary operation. Fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh peralatan selain komputer. Keempat, proses pengetikan offline. Proses yang menggunakan peralatan pengetikan offline. Contohnya cache register. Kemudian simbol-simbol penyimpanan. Simbol-simbol penyimpanan yang pertama, disk bermagnet sebagai database. Data yang disimpan secara elektronik dalam database, contohnya master file. Kedua, pita bermagnet. Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet. Pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Dan yang ketiga, file dokumen kertas. File dokumen kertas, huruf mengindikasikan file urutan pemesan N sama dengan secara numerik, A sama dengan secara alfabet, D sama dengan berdasarkan tanggal. Kemudian simbol arus dan lain-lain. Yang pertama, arus dokumen atau pemrosesan flowline atau garis alir. Penjelasannya mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen. Kedua, arus data atau informasi, mengarahkan arus data atau informasi. Yang ketiga, hubungan komunikasi, transmisi data dari satu lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi. Selanjutnya kita akan memasuki contoh bagan alir sistem. Ini adalah gambaran bagan alir sistem. Untuk tahapan anggota dilakukan pengambilan formulir yang asli. Setelah itu dilakukanlah pengisian formulir secara manual. Setelah pengisian formulir secara manual telah dilakukan, maka tahap selanjutnya yaitu menginput semua data atau formulir yang telah diisi ke dalam suatu file, yang dimana file tersebut akan dimasukkan ke dalam tahap administrasi. Jadi pada tahap administrasi ini, formulir yang sudah diinput dimasukkan atau disatukan, kemudian diproses untuk menghasilkan informasi yang lengkap. Setelah itu, formulir tersebut disalin menjadi kartu anggota, yang dimana kartu anggota itu merupakan file dokumen berbentuk kertas. Setelah kartu anggota sudah selesai, selanjutnya disetor ke kepala perpustakaan. Jadi dokumen asli dari kartu anggota yang asli itu. Kemudian ditandatangani oleh kepala perpustakaan. Setelah itu jadilah kartu anggota yang sesungguhnya. Selanjutnya kita akan memasuki diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis mendeskripsikan grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian menjelaskan cara visual untuk langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Selanjutnya,
Simbol diagram proses bisnis. Ini adalah contoh-contoh simbol diagram proses bisnis. Yang pertama, status awal. Status awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Kedua, aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Ketiga, percabangan atau decision. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Keempat, penggabungan atau join. Asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Kelima, status akhir. Status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Keenam, swimlane. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Yang ketujuh, fork. Digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Kedelapan, join. Join digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Kemudian informasi anotasi. Informasi atau anotasi adalah informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam diagram proses bisnis. Dan jika dibutuhkan, panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Kedua, arus. Arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh panah. Lalu selanjutnya contoh diagram proses bisnis. Ini adalah contoh diagram proses bisnis dalam hal penarikan uang dari akun bank melalui ATM. Pertama, kita sebagai nasabah memasukkan kartu debit ke dalam ATM. Setelah itu, masukkan PIN debit nasabah ke ATM. Kemudian nasabah memilih penarikan saldo. Lalu masukkan jumlah dana yang ingin ditarik. Setelah itu tunggu beberapa detik dan uang akan keluar dari mesin ATM tersebut. Setelah uang keluar dari ATM akan menginformasikan jumlah sisa saldo pada rekening kita atau berapa jumlah penarikan saldo yang telah diambil nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.